Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Arum Rola Destiani dengan NIM 23110500006 dari kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal penelitian di bidang toksikologi. Jurnal yang saya kutip yaitu berjudul Faktor Risiko Paparan CO terhadap kadar COHB pada pekerja bengkel kendaraan bermotor di Kota Semarang. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Medica volume 9 nomor 2 tahun 2025 dan dapat diakses melalui link di OA yang sudah saya cantumkan. Pada bagian latar belakang, penelitian ini membahas tentang paparan gas karbon monoksida pada bengkel kendaraan bermotor. Gas CO ini berasal dari emisi kendaraan, bersifat beracun dan sulit terdeteksi, sehingga disebut silent killer. Pekerja bengkel berisiko tinggi karena bekerja di ruang tertutup dengan ventilasi yang kurang baik. Paparan CO dapat meningkatkan kadar karboksihemoglobin dalam darah dan menyebabkan hipoksia. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor risiko paparan CO yang memengaruhi kadar COHB pada pekerja bengkel di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Sampel penelitian berjumlah 29 pekerja bengkel yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara kuesioner, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar COHB menggunakan metode Hinsberg-Lang dengan alat spektrofotometer UV-Vis. Analisis data menggunakan uji chi-square dan Fisher exact untuk melihat hubungan antara faktor risiko dengan kadar COHB. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian responden berada pada kelompok usia dewasa yaitu 19 sampai 59 tahun, yaitu sebanyak 24 responden atau 82,8%. Sebanyak 17 responden atau 58,6% merupakan perokok ringan. Kemudian sebanyak 15 responden atau 51,7% memiliki keluhan gejala keracunan CO. Mayoritas responden tidak menggunakan masker saat bekerja, yaitu sebanyak 28 responden atau 96,6% dan sebanyak 27 responden atau 93,1% bekerja lebih dari sama dengan 8 jam per hari. Sebagian besar nilai IMT pekerja bengkel kendaraan bermotor yaitu normal sebanyak 23 responden atau 79,3%. Dari data ini terlihat bahwa pekerja bengkel memiliki karakteristik berisiko tinggi terhadap paparan gas CO terutama karena lama paparan dan minimnya penggunaan APD. Selanjutnya, pada tabel 2 ditampilkan distribusi kadar karboksihemoglobin pada para pekerja. Hasilnya menunjukkan bahwa 16 responden atau 55,2% memiliki kadar COHB tidak normal, yaitu lebih dari 3,5%. Nilai kadar COHB yang diperoleh memiliki rata-rata 4,1% dengan standar deviasi 1,007. Artinya, lebih dari setengah pekerja bengkel telah memiliki kadar COHB yang melebihi ambang batas normal sesuai Permenkes nomor 70 tahun 2016, sehingga dapat dikatakan bahwa paparan gas karbon monoksida di lingkungan kerja mereka cukup tinggi. Selanjutnya, pada tabel 3-8 akan dijelaskan hasil uji hipotesis untuk masing-masing variabel terhadap COHB. Pada tabel 3, untuk variabel usia, hasil uji menunjukkan nilai P sebesar 0,037 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kadar COHB. Nilai OR 0,688 menunjukkan bahwa pekerja berusia dewasa memiliki risiko 0,688 kali dibandingkan lansia untuk memiliki kadar COHB tinggi. Meskipun usia lanjut secara fisiologis lebih rentan terhadap gangguan pernafasan, paparan CO yang tinggi di usia produktif menyebabkan kadar COHB tetap meningkat secara signifikan. Pada tabel 4, untuk kebiasaan merokok, diperoleh nilai P sebesar 0,001 dengan OR 0,462, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok berhubungan signifikan dengan kadar COHB. Artinya, perokok lebih berisiko mengalami peningkatan kadar COHB dibandingkan bukan perokok. Asap rokok mengandung gas karbon monoksida yang menambah paparan selain dari lingkungan bengkel yang berikatan kuat dengan hemoglobin, sehingga meningkatkan kadar COHB dalam darah dan menurunkan kemampuan darah membawa oksigen. Pada tabel 5, untuk gejala keracunan CO, nilai P yang diperoleh adalah 0,000 dengan OR 8,000. Hasil ini menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara gejala keracunan CO dengan kadar COHB.
Responden yang menunjukkan gejala keracunan CO memiliki kemungkinan 8 kali lebih besar untuk mengalami kadar COHB tinggi dibandingkan mereka yang tidak bergejala. Gejala seperti pusing, mual, dan sesak nafas muncul ketika kadar COHB mencapai 2-5%, menandakan adanya hipoksia akibat terganggunya suplai oksigen. Pada tabel 6 untuk penggunaan APD, nilai P sebesar 0,448, sehingga tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan APD dengan kadar COHB. Hal ini dapat disebabkan karena hampir semua responden tidak menggunakan masker, sehingga variasi data menjadi rendah. Meski secara statistik tidak signifikan, secara deskriptif terlihat bahwa pekerja yang tidak menggunakan masker cenderung memiliki kadar COHB yang tinggi. Pada tabel 7 untuk lama kerja diperoleh nilai P sebesar 0,192. Hasil ini juga menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara lama kerja dan kadar COHB. Walaupun sebagian besar pekerja bekerja lebih dari 8 jam per hari, paparan CO lebih dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti merokok dan kondisi ventilasi bengkel. Meskipun begitu, secara logika, pekerja dengan durasi kerja yang lebih lama cenderung memiliki waktu paparan CO yang lebih tinggi, sehingga risiko peningkatan kadar COHB tetap perlu diwaspadai. Terakhir pada tabel 8 untuk IMT nilai P sebesar 0,017 dengan OR 1,600 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Pekerja dengan IMT normal memiliki risiko 1,6 kali lebih besar mengalami peningkatan kadar COHB dibandingkan pekerja dengan IMT tidak normal. Hal ini dapat dijelaskan karena status gizi memengaruhi metabolisme dan kapasitas paru-paru sehingga berdampak pada efisiensi tubuh dalam menyingkirkan gas CO dari pernafasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki kadar COHB yang melebihi batas normal, yaitu lebih dari 3,5%. Rata-rata kadar COHB pekerja adalah sekitar 4,1%, yang menunjukkan bahwa mereka telah mengalami paparan gas karbon monoksida dalam kadar yang cukup tinggi. Dari 6 faktor yang diteliti, terdapat 4 faktor yang berhubungan signifikan dengan kadar COHB, yaitu usia, kebiasaan merokok, gejala keracunan CO, dan IMT. Sementara itu, penggunaan APD dan lama kerja tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor risiko seperti perilaku merokok dan kondisi fisik pekerja lebih berpengaruh terhadap peningkatan kadar COHB dibandingkan faktor lingkungan kerja. Oleh karena itu, disarankan agar pekerja bengkel mengurangi atau berhenti merokok, menggunakan masker pelindung saat bekerja, serta memperhatikan ventilasi di area bengkel untuk menurunkan risiko paparan gas karbon monoksida. Demikian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Jurnal ini memberikan gambaran penting bahwa risiko paparan karbon monoksida pada pekerja bengkel masih tinggi dan perlu diperhatikan dari sisi keselamatan kerja maupun kesehatan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.